Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot, acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasa aku bikin seminggu sekali. Dan biasanya naiknya atau dipublishnya hari Sabtu ya. Ini adalah pembacaan energi yang pada saat ini ada waktu aku lagi baca, karena aku bacanya sambil ngopi, sambil baca. Jadi ini adalah readingan yang bebas lepas santai ya, tidak ditujukan ataupun berlandaskan atas elemen tertentu ataupun zodiak, apalagi individu tertentu ya. Jadi bisa resonate, bisa enggak, nyambung atau enggak ya, sesuai atau tidak dengan situasi dan kondisi kamu. Jangan dipaksakan kalau kamu enggak sesuai dengan readingannya ataupun kamu enggak sesuai dengan apapun yang ada di video ini ataupun di channel aku, silahkan hentikan dan move on. Tapi kalau kalian emang seperti teman-teman yang lain, pengen nongkrong, pengen lihat, pengen dengar apa yang mau disampaikan juga nggak apa-apa, aku sangat welcome sekali ya. Kalau menyangkut ada orang lain di sini, ini bisa terbolak-balik energinya. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Apa kabar semuanya ya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat semuanya. Pokoknya doa yang terbaik untuk kamu. Kalaupun kamu lagi dalam keadaan yang tidak baik ataupun ada kesulitan, ada problem, mudah-mudahan kalian diberikan kesabaran ya, ketabahan, kekuatan, dan solusi yang juga terbaik untuk kalian semuanya. Oke lah, yuk kita buka ya, ada apa di dalam message-nya. Tapi waktu aku lagi shuffle, aku sebelum memulai videonya, aku suka kadang-kadang tune in gitu loh dengan energinya, dan aku melihat seperti kayak kalian mungkin mendedikasikan diri kalian ya, entah kepada satu hal ataupun kepada seseorang ini, tapi kalian berkomitmen akan sesuatu gitu ya. Kalian berusaha mendedikasikan diri kalian, tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Tapi mungkin pada saat ini kalian belum melihat ataupun belum merasakan hasil yang kalian cita-citakan ataupun impikan gitu ya, ataupun inginkan. Bahkan mungkin kalau ini terjadi di dalam hubungan ya, kalian sudah berkomitmen akan seseorang, tapi kok kayaknya ataupun kalian sudah punya satu rasa, ataupun kalian udah memberikan pengorbanan dan lain sebagainya, tetapi kayak itu tuh tidak memberikan hal yang kalian harapkan sebenarnya, sebaliknya. Tapi itu kan apa yang aku rasa ya. Cuk, kita coba kok Cuk. Mau ngomong ayo. Yuk kita lihat apa katanya tarot. Two of Pentacles dalam keadaan terbalik ya kan. Tidak adanya satu timbal balik, tidak adanya keseimbangan, tidak adanya take and give, share, rasa saling dan bersama dan kebersamaan. Ada satu ketidakcocokan juga bisa ya. Ini buat beberapa dari kamu mulai merasakan ataupun sudah sangat merasakan, dan mungkin buat beberapa bahkan udah mulai merasakan dampak dari ketidakbalansan ini, dari ketidakseimbangan ini. Dengan adanya Two of Pentacles ini juga buat beberapa kalian punya satu kayak rasa nggak punya pilihan ataupun tidak bisa memilih sesuatu. Mungkin buat beberapa dalam pilihan-pilihan hidupnya gitu ya, ataupun pilihan-pilihan yang kalian hadapi, karena ini adalah pembacaan general, ini agak susah, agak sulit, karena mungkin kedua-duanya sama-sama berat, sama-sama baik buruknya juga. Jadi untuk memilih itu agak susah ya. Tetapi ada sesuatu yang bikin ini sesuatu yang berjalan ini punya masalah, punya hambatan, sehingga susah untuk dijalankan ataupun dibuat berfungsi atau dibuat bisa berjalan dengan sesuai apa yang kalian inginkan, dikarenakan kalian ini kayak berat sebelah gitu loh. Kebayangkan kalau misalnya kalian lagi bawa ataupun kalian ini lagi mengendarai sepeda gitu ya, terus udah gitu
kalian kalau orang nggak bisa jaga balance, naik sepeda itu pasti akan jatuh. Nah ini tuh kurang lebih gambarannya seperti itu. Nggak ada balance dan akan jadi bisa ke kanan, bisa ke kiri ya, tetapi tidak akan bisa berjalan maju ke depan dengan mulus gitu loh, dengan seperti orang yang bisa menjaga balance-nya. Pasti ada sesuatu yang berat ya, itu dia jatuhnya ke arah sana gitu ya. Oke, kita lihat obstacle-nya. Nine of Wands dalam keadaan terbalik, tetapi ini dalam keadaan terbalik tegap ya, tergantung aku merasakan dari kartnya. Kalau yang aku lihat di sini, dalam satu hal yang ini tuh kayak sesuatu yang kalian perjuangkan, yang susah payah kalian coba pertahankan. Tapi ya itu, kalian nggak, misalnya ini ada sangkutannya dengan orang lain. Misalnya ini adalah satu hubungan. Satu pihak saja yang ingin mempertahankan, gitu loh. Kebayang kan kalau misalnya di dalam satu relationship ya, satunya yang berusaha mati-matian, yang berusaha memainkan ataupun menjalankan role-nya, satunya yang punya perasaan, yang luar biasa, satunya yang selalu memberi, satunya yang selalu, melayani, satunya yang selalu berusaha untuk baik, satunya yang selalu berusaha. Tetapi ini juga bisa di dalam hal-hal lain ya. Cuman ini kelihatan sebagai satu pihak ini selalu berusaha. Dan dia tuh berjuang mati-matian gitu ya. Sampai lama-lama ya pasti ada titik di mana mereka udah gak kuat. Dengan sabarnya orang itu kan, walaupun seseorang tuh punya kesabaran yang panjang, di satu titik bila mereka tidak dihargai ataupun malah diperlakukan sebaliknya gitu ya, pasti akan kena satu titik di mana itu adalah batasnya, limitnya dia. Setiap orang pasti punya limit. Walaupun masing-masing orang beda. Ada yang misalnya dihina dikit gitu ya, ataupun misalnya mendapatkan satu perlakuan yang kurang menghormati gitu ya, ataupun dipergunakan gitu ya. Ada yang dia masih berusaha, masih bersabar, masih bisa kuat, masih bisa ikhlas gitu ya. Tetapi kalau terus-menerus pasti akan ada satu titik di mana dia udah nggak kuat lagi. Nah ini kalau yang aku lihat adalah satu situasi dan kondisi di mana ketidakseimbangan itu terus-menerus ya berakumulasi dengan kondisi dan situasi yang mereka jalani, dengan orang-orang yang ada di dalam situasi ini, yang mereka tadinya berjuang, ngelewatin segala macam, tapi mereka berusaha untuk nggak nyerah, sampai satu titik kayak, ngapain lagi? Buat apa? Gitu loh. Apalagi kalau misalnya akumulasinya makin lama, makin tambah parah. Dan bisa jadi orang ini menerima, tetapi dirinya, perasaannya, pikirannya, dan lain sebagainya udah capek. Lama-lama kehabisan tenaga. Apalagi kalau menjalani sesuatu, ya, menjalani sesuatu yang terus-menerus kayak terus-menerus kayak dihajar terus, lama-lama dia akan lelah, dia akan capek. Seberapa besarnya pun tenaga itu, gitu ya. Nah, ini yang aku lihat seperti itu. Nah, ini buat sebagian, kalau yang aku lihat, bisa jadi kalian di dalam satu situasi yang kalian udah capek lah gitu loh, udah kehabisan tenaga. Kayaknya ngelewatin hal ini tuh seneng sama susahnya gitu, kalau dibandingkan itu nggak bisa dibandingkan gitu ya, karena buat kalian yang relate dengan ini ya, ini kayak banyakan senepnya gitu, banyakan susahnya, banyakan capek hatinya, banyakan nggak enaknya, banyakan sedihnya, banyakan kecewanya, banyakan bikin marahnya, banyakan bikin pusingnya, banyakan stresnya, banyakan pressure-nya. Dan udah kayak susah banget sih, dan kalian mulai ngelihat ini tuh hal yang
mulai kerasa kayak sia-sia ya perjalanan gue, perjuangan gue, dan gue kayaknya mulai mulai tersadar gitu loh. Ini kayaknya mulai tersadar, orang ini mulai tersadar bahwa hal ini hanya akan begini terus. Dan mungkin mulai merasa gue kayaknya udah nyerah deh. Udah mulai ada timbul rasa-rasa seperti itu, ya. Dan ini bisa terjadi juga di relationship ya. Relationship juga bisa bukan hanya dengan yang dalam cinta asmara, tapi mungkin dalam keluarga, hubungan orang tua dengan anak, hubungan saudara juga bisa gitu loh. Ada hal-hal seperti ini di mana kamu mungkin dituntut untuk bisa jadi apa yang mereka mau, dituntut dengan segala kebutuhan mereka, dengan apa yang mereka mau ya. Biasanya kalau kita ngadepin orang kayak begitu, terus ya kita harus menjadi apa yang mereka mau, memberikan apa yang mereka mau, jadi seperti apa yang mereka mau, semua tuntutannya, sehingga lama-lama kita kehilangan diri kita, lama-lama kita ya timbul capek itu, timbul lelah itu, timbul yang namanya, loh kok gue selama ini terus-terusan, sampai kadang-kadang seseorang itu kehilangan dirinya saat dia berusaha menyenangkan orang lain, saat dia berusaha untuk disayang, untuk dihargai, untuk di-include gitu ya, untuk ikut sertakan, untuk diperhatikan, ataupun untuk diterima. Mungkin awal-awalnya mereka itu kadang-kadang nggak sengaja loh, kayak begitu tuh kadang-kadang kayak spontanitas gitu ya. Ya kan orang punya, supaya gua diterima, gua ngikutin. Lama-lama kalau orang ngelihat hal seperti itu, dan ini bisa luas ya, bisa luas, dalam pertemanan juga bisa, dalam hubungan asmara juga bisa. Lama-lama orang itu akan, orang ini akan mengikuti apa aja yang gua mau, orang ini akan ngasih apa aja yang gua minta. Orang ini akan, kalau misalnya gua inginkan sesuatu, ataupun gua nggak suka dengan apa yang dilakukan sama dia, gua tinggal bertingkah gitu loh, ataupun gua tinggal diemin, ataupun gua tinggal ambekin, ataupun gua tinggal ketusin, ataupun gua tinggal dinginin dia, menjauh, menjaga jarak, ataupun nggak meng-include dia. Nanti dia bakal mencoba dan berusaha lagi, ataupun dia akan minta maaf, ataupun dia akan baik-baik, yang pastinya akan waktu kita berusaha untuk ngebaik-baikin orang gitu ya, kita akan berusaha untuk memberikan apa sih yang dia butuhin, apa sih yang dia mau, supaya dia mood-nya seneng gitu ya, supaya dia menerima kita dan sayang lagi sama kita. Nah itu biasanya sering terjadi. Dan ini juga bisa di dalam pekerjaan ya, di dalam pekerjaan ataupun dalam bisnis kalian, di mana kalian berusaha mendedikasikan diri kalian, memberikan apa yang kalian bisa, segala sesuatunya dengan kreativitas kalian, kalian berusaha ngelakuin, cuman mungkin apa yang kalian berikan dengan hasil yang kalian terima, kalian rasakan, ini nggak seimbang. Dan di sini kalian mulai timbul pikiran ataupun keinginan untuk mengambil jalan lain, untuk keluar dari situasi ini, untuk keluar dari jalur ini. Ini kayaknya nggak cocok sama gue. Ini kok kayaknya nggak adil buat gue. Ini kayaknya nggak seimbang, nggak balance ya. Tapi ini juga bisa dengan apa yang kita lakukan. Ya kadang-kadang kita terjebak dalam satu kesibukan di mana kita terus memforsir diri kita sampai kita akhirnya lupa dengan kesejahteraan diri kita. Kadang-kadang ya bukannya berarti, oh iya ya gue harus healing yang jauh-jauh, oh gue harus ini. Enggak, kadang kita memperhatikan kesehatan mental kita dengan tidak memaksakan diri, ya lebih fokus kepada diri kita dengan apa yang harus kita lakukan. Itu juga adalah satu upaya dan usaha kita untuk memberikan kesehatan gitu loh kepada pikiran dan perasaan kita. Nah kadang-kadang orang terus memforsir diri, udah tahu itu menyakiti dia, udah tahu itu bikin lelah dia, udah tahu itu dibikin pusing sama dia. Tapi buat beberapa, mungkin ada yang ngerasa, tapi gue gak punya pilihan lain Kak. Dan seringkali kita ada di dalam satu situasi di mana kita
melihat tidak ada pilihan lain selain kita tinggal di sini dan melakukan apa yang kita sedang lakukan ini, walaupun itu kita mulai rasakan tidak baik untuk diri kita. Ya, Six of Pentacles. Again, ini justice dalam keadaan terbalik. Terus masalah ketidakadilan, masalah ketidakseimbangan, masalah balance. Ya, dari misalnya kalian melihat ada satu timbangan gitu ya, ini ada yang ngejomplang, ada yang berat sebelah. Ini terus keluar loh dari tadi ya. Dan ini bisa terjadi waktu kita terlalu fokus akan sesuatu, di mana kita ini kan terdiri dari beberapa segi ya kehidupan kita. Misalnya dalam hidup kita ada masalah mengenai hati, asmara, cinta, ada orang tua, ada ina, ada inu, ada pekerjaan segala macam. Tapi kalau kita selalu fokus akan cinta asmara, akhirnya yang lain keteteran. Waktu kita fokus akan pekerjaan, akhirnya juga masalah hubungannya juga keteteran. Waktu kita fokus akan diri kita ya, kita bersenter terus kepada diri kita, akhirnya yang lain-lain juga jadi nggak karu-karuan. Dan juga hal-hal lain, misalnya dalam finansial ya, kitanya terus pengeluaran ya, konsumtif dan lain sebagainya, pemasukannya tidak seperti itu, akhirnya jomplang juga. Nah, hal-hal ini yang aku lihat di dalam energi yang awal-awal aku dapat. Five of Cup. Ada sesuatu yang kalian ini dari satu penyesalan ya. Kalau Five of Cup ini bercerita mengenai orang yang tertegun, terpaku kepada sesuatu yang sudah terjadi, di mana sesuatu ini membuat dia kecewa, membuat dia sedih, membuat dia sakit, membuat dia ya pokoknya nggak enak lah. Ibaratnya nih kalau aku lihat ya, dia punya 5 cup. Yang 3 nih jatuh ya, spilled milk, airnya bertumpahan, dan dia nggak bisa ngelakuin apa-apa untuk mengambil ya. Kamu bayangin aja kalau misalnya ada gelas atau ada wadah gitu ya, isinya misalnya susu atau ada wine atau ada minum di situ, ada air di situ, yang 3 misalnya kesenggol atau apa terus jatuh. Dan nggak bisa dimasukin lagi gitu ya, nggak bisa. Ini adalah sesuatu yang sudah terjadi, nasi sudah jadi bubur, sudah lewat, dan mungkin ada perasaan, rasa bersalah, ataupun rasa ikut serta, ataupun rasa kayak kenapa ya gue biarin, kenapa ya gue ikut serta dan andil ataupun ikut memberikan kesempatan dan lain sebagainya. Kadang-kadang ini, kenapa ya misalnya di dalam hubungan, kenapa gue waktu itu mau aja dibeginin, kenapa ya waktu itu gue bisa jatuh cinta sama orang ini, kenapa ya gue nurut aja, kenapa ya. Nah itu tuh hal-hal yang ya itu udah lewat gitu loh, itu sudah lewat. Dan kadang-kadang ada orang-orang yang saat dia mengalami yang dia rasakan adalah kegagalan ya, waktu dia berbuat satu kesalahan ataupun dia mengalami sesuatu yang gak enak lah intinya gitu ya di dalam cerita hidupnya, dia 3 jatuh, tapi sebenarnya ada 2 yang masih tegak, 2 yang masih terisi penuh, tapi yang dia fokusin adalah yang jatuh dan berserakan ini. Sehingga mungkin ini yang menyebabkan dia terfokus akan hal-hal yang gak enak, hal-hal yang dia gak punyai, hal-hal yang dia harus relakan, ikhlaskan, hal-hal yang dia dia sedih ataupun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Orang kadang-kadang banyak yang terfokus akan hal-hal itu sehingga mereka tidak melihat apa sih yang baik, berkah apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka telah lakukan. Ini kadang-kadang mengenai diri kita sendiri loh, gitu ya. Saat kita melakukan satu kesalahan ataupun kita tidak bisa mencapai satu kesuksesan dengan apa yang kita usahakan dan upayakan gitu ya,
Kita ngerasa, aduh udah paling 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 nggak beruntung lah, paling sial lah, paling suwe lah. Terus kita akhirnya terus mengeluh. Akhirnya kita menyoroti hal-hal yang bikin malah kitanya makin mendelep, makin terjerumus, ya. Kitanya makin turun frekuensinya dengan segala penyesalan, dengan segala ketidakpuasan, dengan segala ketidakbersyukuran kita. Makanya obatnya adalah melihat hal-hal apa saja sih yang kita dapatkan sampai saat ini. Ya. Makanya itu dia gunanya saat sebelum tidur ataupun saat kita bangun. Hal yang pertama adalah ingat-ingat hal-hal yang membuat kita bersyukur. Dan aku sering loh menemukan orang ya yang di saat ditanya spontanitas, hal apa sih yang kamu syukuri pada saat ini? Apa ya? Nggak sedikit loh orang yang harus berpikir panjang untuk menjawab hal tersebut. Tetapi kamu tahu nggak, kalau kamu melatih diri kamu, walaupun di dalam kesusahan itu bisa membuat itu tuh kayak satu booster gitu loh, yang bisa membuat kita tuh bisa maju lagi ya, bisa mendapatkan inspirasi lagi, bisa mendapatkan semangat lagi, bisa mendapatkan energi di saat kita enggak fokusnya kepada hal-hal yang tadi bikin kita ngerasa sial, ngerasa nggak beruntung, merasa paling susah dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Adalah yaitu bangun pagi sebelum tidur malam. Coba deh listing 5 aja hal yang bikin kamu bersyukur gitu. Dan itu kalau aku saat aku bersyukur, aku tidak tinggi-tinggi gitu loh standarisasinya aku gitu ya untuk bersyukur kepada Yang Kuasa. Terima kasih untuk hidup aku. Aku masih dibiarkan bisa bernapas sampai pada saat ini. Aku punya tempat berteduh. Aku bisa makan hari ini. Aku terima kasih untuk suamiku, terima kasih untuk anak-anakku, aku terima kasih untuk air yang bisa aku minum, terima kasih untuk makanan yang bisa aku makan, terima kasih untuk waktu ini, bimbingan, penyertaan. Terima kasih untuk masalah yang diberikan kepadaku karena aku jadi bisa lebih belajar. Terima kasih untuk orang-orang yang mungkin membuat aku jadi punya masalah karena aku bisa lebih belajar mengenai wataknya orang, bagaimana menghadapi orang. Terima kasih aku tadi ngobrol sama anakku dari Surabaya walaupun jauh, tapi aku senang ngelihat dia gitu ya. Aku senang ngobrol dan dengar cerita dia. Terima kasih untuk kucing-kucingku gitu ya, yang lucu, aku jadi terhibur, aku ketawa dan setiap kali aku ngelihat sesuatu. Nah, makanya kadang-kadang kita sering kali take it something for granted gitu ya. Maksudnya adalah hal-hal kecil yang kadang kamu lihat di sekitaran kamu yang kalau kamu sudah terjebak dalam satu rutinitas. Dan ini bukan hanya dalam keseharian kita, tapi dalam berpasangan ya, dalam pertemanan dan lain sebagainya. Kadang-kadang ya sesuatu itu adalah sesuatu yang wajar untuk dijalankan. Kalau udah terjebak dalam satu rutinitas, ya udah. Akhirnya apa? Nggak melihat hal itu sebagai berkah yang pantas untuk kita syukuri, yang pantas untuk kita syukuri gitu loh, setiap waktu, setiap saat gitu ya. Ngelihat badan kita sehat, ngelihat waktu kita lagi lihat di kaca gitu, apa yang kita lihat dan lain sebagainya. Ada kan orang yang begitu ngelihat kaca, aduh ini ada jerawat, aduh ini ada kerutan, aduh ini ada apa, aduh mataku begini, selalu ada yang kurang. Tetapi lupa ngelihat hal apa sih yang bisa disyukuri. Oh, semuanya masih lengkap ya, hidung satu, mulut satu, segala macam. Tapi mungkin hal ini disebabkan dengan apa?
dengan dia ada di dalam lingkungan orang-orang yang selalu menyoroti kekurangan-kekurangan dia. Seringkali orang tershape ataupun terbentuk menjadi orang yang selalu ngelihat selalu kekurangan, selalu kelemahan, selalu keamsyongannya dia, selalu kesialan dia, selalu ketidakinian, ketidakituan, dan akhirnya komplain tanpa dia sadari. Dia kayak ngepres dirinya makin lama makin rendah, makin ke bawah, makin ke bawah. Nah, di sini kalau aku lihat dia lupa. Walaupun mungkin pada saat ini ya, beberapa mungkin mikir, gimana caranya untuk bisa bersyukur dengan keadaan aku yang susah, gue banyak tagihan, gue banyak utang, gue di dalam mungkin di dalam asmaranya juga kurang beruntung, gue baru pisah dengan seseorang, gue baru inu dan lain sebagainya, gue dimarahin bos gue coba ini. Banyak kalau kita mau kita jembrengin, ada banyak. Nah, ini orang ini ada banyak hal yang dia komplain, hal yang dia tidak sukai, hal yang tidak dia capai, hal yang belum dia capai, ya. Beberapa waktu yang lalu aku sempat ngebaca satu tulisan gitu ya dari orang. Saat apa yang kamu ingin capai, saat apa yang kamu inginkan belum ada, syukuri, cintai apa yang ada pada saat ini. Dan banyak sekali orang melihat adanya satu masalah itu akhirnya difokuskan dan itu menjadi besar, dan itu akhirnya menguasai dan mengontrol pikirannya, perasaannya, bahkan sampai kepada fisiknya. Karena dia terlalu fokus. Nah, ini yang menyebabkan ketidakbalansan ini. Di mana dia terus-menerus melihat ke hal yang tidak dia inginkan. Tetapi dia lupa melihat hal-hal yang ada di dalam hidupnya dia, yang walaupun bahkan kadang-kadang dia itu ada saat dia mungkin tidak menginginkan itu datang gitu ya. Tetapi dia lupa akan hal-hal yang dia dapatkan, dia pelajari, dia dapati, dia terima. Sesimpel kayak ngelihat, oh langit masih ada hari ini, oh aku masih bisa berdiri hari ini, oh aku masih bisa bernapas hari ini, aku masih bisa berpikir, aku masih bisa. Kalau kamu terus melatih diri kamu, bukan toxic positivity ya. Toxic positivity adalah melihat satu hal yang sebenarnya salah, satu hal yang sebenarnya adalah masalah yang terjadi, tetapi melihat masalah itu sebagai sesuatu yang sudah seharusnya dia nikmati saja gitu ya, tanpa gimana caranya menyikapinya. Contoh misalnya, dia sudah tahu ada di dalam satu hubungan yang sudah tidak baik, tetapi dia menganggap oh itu adalah baik-baik saja, tanpa mencari penyelesaiannya, bahwa hal ini menyebabkan perasaan-perasaan apa terhadap dirinya. Bukan berarti aku, oh terima aja masalah apa yang kamu nikmatin. Enggak. Cari jalan keluar. Cari penyelesaiannya. Cari solusinya. Tapi bukan tidak ngapa-ngapain. Ngerti nggak kamu perbedaannya? Orang yang diam saja di dalam satu situasi yang tidak baik, yang tidak sehat untuk dirinya, dengan orang yang dia tahu bahwa hal ini tidak baik gitu ya. Hal ini adalah situasi yang tidak sehat untuk dia. Dan dia mencari jalan, berusaha berpikir bagaimana caranya untuk menyelesaikan ataupun untuk mencari solusi agar dia bisa keluar dari si situasi ini. Beda kan? Yang satu
sadar bahwa ini tidak baik dan dia mencari jalan, berusaha. Yang satu sadar bahwa ini tidak baik, tapi dia hanya liatin aja, dia hanya renungi aja, dia berkubang aja di situ tanpa melakukan hal lain untuk membuat dirinya, kondisinya menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat, gitu loh. Perbedaannya yang satu melakukan sesuatu, yang satu tidak. Tetapi dia terus komplain, dia terus bersungut-sungut, dia terus. Nah, hal itu. Ada satu orang, ada kadang-kadang tipe orang yang udah tahu ini adalah sesuatu yang udah nggak oke nih. Dia udah sering sambat gitu ya soal ini, dia udah sering ngeluh soal ini, dia udah nggak enak lah. Tapi dia cuman sambat-sambat aja, dia cuman ngeluh aja, dia cuma ngomel-ngomel, dia cuma sedih, dia curhat sana sini, dia tapi dia tidak tidak mempergunakan kreativitas dan juga akal budinya untuk bisa menyikapi hal itu dan bisa mencari ataupun merubah hal itu. Dan akhirnya dia hanya bertahan di situ walaupun itu udah gak enak buat dia. Itu udah beracun buat dia, itu udah membahayakan buat dia, itu udah tidak menguntungkan, itu udah merugikan dia. Tapi dia cuman sedih, marah, kecewa, dan ngomel-ngomel, dan ngeluh-ngeluh. Tapi gak melakukan apa-apa. Tapi ada orang, dia berusaha, oh udah gak bisa. Akhirnya dia sadar, oh kayaknya gue udah terlalu lama. Iya ya, ngapain gue ngabisin waktu di sini? Udah 3 gelas tertumpah. Masa yang 2 lagi gue biarin? Gue harus cari jalan supaya yang 2 ini tidak tumpah. Sehingga dia mencari jalan keluar. Karena apa? Dia sudah melihat, ini sudah tidak balance, ini sudah tidak seimbang, ini sudah tidak adil lagi, ini sudah enggak sehat lagi. Ya. Dalam kesehatan pun begitu. Kalau kita tidak menjaga balance ya, sesuatu yang terlalu banyak, terlalu sedikit, itu juga akan menimbulkan satu ketidakseimbangan dalam tubuh kita sehingga kita bisa sakit. Termasuk kepada hal-hal lain. Ya. Itu aja dalam physically itu bisa kelihatan. Kalau kita melakukan sesuatu yang nggak balance, misalnya kita nggak seimbang nih, tidur kita dikit, kita sering begadang, tapi kita suka olahraga. Dilakuin beberapa saat, itu pasti jebol orangnya. Walaupun dia misalnya berusaha untuk makan sayur-sayuran, tapi dalam istirahatnya dia nggak ada. Dia sering begadang dan lain sebagainya. Dia nggak memanage stresnya dia. Nah hal-hal kayak gitu juga bisa. Atau misalnya ada orang yang makan segala macam gitu ya, tapi dia lupa untuk memilah gitu ya, hal yang dia konsumsi terus, misalnya banyak hal yang dia makan di A, tapi di B yang seharusnya misalnya sayur-sayuran dia nggak suka, lama-lama jebol juga kesehatannya. Nah hal itu juga bisa di-apply ke hal-hal lain di dalam hidup. Dari hubungan, dari pekerjaan, dari pertemanan, dari persaudaraan, dan lain-lain, termasuk kebiasaan kita, termasuk pola kita. Ya. 10 of Pentacles. Ini adalah apa yang ingin kamu tempuh, dan kamu inginkan, dan kamu tuju. Kamu pengen satu. Gue pengen punya satu pemenuhan. Ini mungkin kesejahteraan ya, kalau dirangkum kesimpulannya. Gue pengen sejahtera. Tapi kalau misalnya uangnya ada, tapi secara mentalnya nggak beres, ataupun secara emosional nggak beres, juga nggak bisa. Nah ini yang gue pengen sesuatu yang balance. Sesuatu yang bisa memenuhi gue. Sebenarnya ini yang harusnya timbul dan bersumber dari dalam. Ya. Karena kita kadang-kadang
menilai, bahwa kita bahagia saat kita punya uang banyak, saat kita punya posisi yang bagus dalam satu perusahaan, saat bisnis dan usaha kita punya untung yang kita taruh nih misalnya digitnya berapa gitu ya. Saat kita misalnya punya pasangan yang ada kriterianya dan semuanya tercapai. Saat kita misalnya punya keluarga yang juga kriterianya seperti apa yang kita inginkan. Saat kita bisa diterima, saat kita diberikan perhatian dan lain sebagainya, pengen segala sesuatu itu. Tapi percaya nggak? Banyak sekali orang yang uangnya melimpah, ya, dan dia juga punya banyak pengikut, banyak orang-orang yang mengidolakan dia dan lain sebagainya. Tetapi di saat segalanya orang ngelihat dia punya segalanya, tapi dia nggak happy. Sehingga apa? Dia terus cari. Dan dia mencari keluar. Kembali lagi ke yang ini yang aku bilang. Saat kita ngelihat segala sesuatunya sebagai gelas-gelas yang tertumpah ini, kita lupa lihat yang masih tegak. Saat kita tidak tidak terisi dalamnya, nggak feeling content, karena apa? Itu adanya di dalam. Kitanya harusnya ngelihat ke dalam. Kita harus nyarinya ke dalam. Seringkali orang ngerasain ini dan dia nyarinya keluar. Dia nggak akan ketemu dan akan selalu ngerasa ada hal yang hilang. Ada hal yang nggak cukup. Ada hal yang nggak puas. Karena apa? Saat orang ngerasa saat orang sudah terpenuhi di dalamnya, udah penuh gitu ya. Dengan situasi dan kondisi apa saja. Hal-hal lain di luar itu tidak bisa mengontrol dia. Walaupun ada masalah, karena dia sudah feeling content di dalamnya gitu ya. Sudah sejahtera di dalam dirinya. Dengan apa yang dia miliki. Walaupun misalnya dia bukan orang yang hidupnya berglamor ataupun bergelimang harta, dia bahkan mungkin tidak memiliki pasangan ataupun dia belum berkeluarga, di dalam hidupnya ada hal-hal yang menurut orang kurang, tapi saat dia sudah sejahtera di dalam dia, sudah menemukan kesejahteraan itu semua akan cukup. Selalu ada hal yang dia syukuri. Ada hal yang dia dia syukuri. Sehingga nggak mudah untuk hal-hal di luar itu membuat dia ngerasa seperti ini. Gitu. Ya. Coba kita lihat message mengenai King of Swords dan Ten of Cups. Ya kan? Ini kalau yang aku lihat apa yang kamu inginkan, ya, apa yang kamu imajinasikan, yang mungkin pada saat ini memang tidak terjadi ataupun belum terjadi, belum kamu dapatkan. Di sini King of Swords ini adalah orang yang dalam berpikirnya dia bijak, gitu loh. Bijak dalam berpikir, dalam melihat dan menyikapi situasi dan kondisi dan hal yang dia lewati. Kalau kita bisa mengatur pikiran kita, ya maksudnya supaya nggak overthinking, supaya nggak ke hal-hal yang jelek-jelek mulu. Ya semua itu bermula dari everything start from the mind. Pikiran kita itu what you think, what you create. Pernah dengar nggak? Apa yang kamu pikirkan itulah yang kamu ciptakan dalam hidupmu. Apa yang kamu pikirkan itulah yang kamu tarik energinya.
Jadi kalau kamu cemas, kamu apa, itu hal-hal yang cemas itu mulai kamu harus perhatikan. Karena apa? Itu seringkali membuat kamu menarik hal-hal itu ke dalam hidup kamu. Dan hal itu yang menjerumuskan kamu ke situ. Gitu loh. Karena kamu meng-create ataupun menciptakan energi yang seperti itu. Tapi saat kamu punya satu kemampuan seperti si King of Swords ini, waktu kamu tidak mengizinkan, oh tidak, gue nggak suka, ini nggak baik buat gue harus bisa menguasai pikiran gue harus berhati-hati dalam apa yang gue pikirkan, apa yang gue fokuskan. Ini nggak baik buat gue, oke, gue nggak perlu memaksakan sesuatu. Kamu itu pun nggak bisa langsung kok. Dan kadangkala saat kita sudah begitu pun bukan berarti akan mulus-mulus aja. Kadang-kadang kita bangun, senang, bersemangat, penuh motivasi. Kadang-kadang kita bangun, loyo gitu ya, ngelihat apa, aduh. Nah biasanya kalau udah kayak begitu, langsung pejamkan mata. Ingat, hal apa dari hal yang simple yang aku syukuri hari ini. Aku syukuri pada saat ini. Apa yang membuat kamu berterima kasih kepada Yang Kuasa, kepada semesta ini? Yang terjadi dalam hidupmu. Ya, ini adalah how you manage your mind, bagaimana kamu mengatur pikiran kamu, bagaimana kamu memfokuskan dan apa yang kamu fokuskan. Ya, misalnya kamu di dalam hubungan kamu, aduh, gue nggak happy dengan apa. Nah, dengan apa yang terjadi, gitu ya. Dilihat dulu. Tapi kalau kamu ngerasa, oh ya, gue udah melakukan yang terbaik, tetapi apa yang gue jalani, nah kamu juga akhirnya bisa memutuskan, memilah satu hal dipertahankan atau diikhlaskan atau dilepaskan. Saat timbangan ini sudah berat sebelah, nah itu kamu bisa melihat dan kira-kira memberikan hint sama kamu, apakah hal ini perlu kamu lepaskan ataupun kamu pertahankan. Tapi bukan menggantungkan itu kepada hal lain. Di mana ini adalah apa yang perlu kamu putuskan. Gitu loh. Karena setiap orang sikapnya akan satu situasi dan kondisi itu berbeda. Reaksinya pun berbeda. Jadi tidak sama. Begitu. Oke, ini adalah readingan untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Semoga ada yang berguna, ada yang bermanfaat. Terima kasih sudah mampir. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Selamat berakhir pekan. Namaste.